Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian seminar proposal skripsi saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Web Elena dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 pada mahasiswa PLS UNES. Alasan memilih judul ini karena saat penelitian ini dimulai semenjak adanya pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran secara daring. Universitas Negeri Semarang menggunakan media web Elena sebagai penunjang pembelajaran bagi mahasiswa. Untuk itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan media web Elena dalam pembelajaran daring, khususnya pada mahasiswa PLS UNES. Latar belakang dari penelitian ini yaitu semenjak adanya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring atau jarak jauh membutuhkan media belajar yang dapat mendistribusikan materi atau ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai wadah dalam proses kegiatan belajar mengajar. UNES menggunakan web Elena sebagai media web penunjang pembelajaran daring pada mahasiswa, termasuk pada mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Penggunaan media web Elena dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran daring mahasiswa PLS UNES. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah penggunaan media web Elena efektif digunakan dalam pembelajaran daring atau jarak jauh selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang kedua, adakah pengaruh positif penggunaan media web Elena dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang? Berikutnya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, menganalisis efektivitas penggunaan media web Elena dalam pembelajaran daring atau jarak jauh selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh positif penggunaan media web Elena dalam pembelajaran daring atau jarak jauh selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa PLS Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pengayaan, bahan referensi, dan dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan utamanya kepada mahasiswa tentang efektivitas penggunaan media web Elena dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kemudian, manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang efektivitas dan manfaat dari penggunaan media web Elena dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi ketika hendak melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Kemudian yang ketiga, bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai hasil dari pengamatan secara langsung, menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat di dunia pendidikan. Bab selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, mendeskripsikan tentang efektivitas media web Elena dalam pembelajaran daring. Arti dari efektivitas pembelajaran menurut Rohmawati pada tahun 2015 adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teori belajar. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia dan berlangsung secara seumur hidup. Belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh individu dengan melakukan interaksi dengan lingkungannya yang dapat menimbulkan perubahan perilaku. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Menurut
Yusuf Hadi Miyarso pada tahun 2004 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kajian teori selanjutnya yaitu membahas tentang pembelajaran daring. Kata daring berasal dari dua kata, yaitu dalam dan jaringan. Menurut Isman pada tahun 2016, pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media dalam melakukan proses interaksi belajar. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan e-learning menurut ASTI pada tahun 2015. Kelebihan e-learning yaitu yang pertama, memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun, dan dapat mempelajari apapun. Kemudian yang kedua, pembelajar dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkah dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pembelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Yang keempat, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Yang kelima, dapat mendorong pembelajar untuk lebih efektif dan mandiri dalam belajar. Yang keenam, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan sebagai informasi yang mereka butuhkan. Yang kedelapan, isi dan materi pembelajaran dapat diupdate dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan dari e-learning, yaitu yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajar. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Yang ketiga, pembelajar dapat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Kemudian yang keempat, dibutuhkannya paduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajar kadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir, penggunaan media web Elena serta analisis kebutuhan terhadap kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 yang memiliki keterbatasan jarak sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada mahasiswa PLS UNES. Diidentifikasi dengan media pembelajaran web dapat mempertinggi proses belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Media web Elena pada dasarnya diharapkan dapat menunjang keefektifan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Penggunaan media web Elena membantu tercapainya tujuan pembelajaran daring, memudahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan interaksi pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam hipotesis hubungan asosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menggunakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana terdapat dua hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu hipotesis kerja atau HA. Penggunaan media web Elena efektif terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa PLS UNES. Sedangkan untuk hipotesis nol atau nihil, penggunaan media web Elena tidak efektif terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa PLS UNES. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3 yang berisikan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis penelitian menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Tempat dalam penelitian ini yaitu jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2021.
Populasi dan sampel penelitian ini adalah mahasiswa PLS UNES angkatan tahun 2018, 2019, 2020. Masing-masing angkatan terdiri dari 2 rombel yang masing-masing rombel terdiri dari 30 sampai 40 mahasiswa. Berikutnya yaitu variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi efektivitas pembelajaran berbasis web yang dimiliki oleh UNES yaitu ELENA yang digunakan dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Sehingga terdapat 2 variabel dalam penelitian yaitu variabel pembelajaran berbasis web sebagai variabel independen atau variabel bebas dan efektivitas pembelajaran daring sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan teknik kuesioner atau angket. Menurut Ari Kunto pada tahun 2010, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang responden ketahui. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kemudian dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, data yang relevan dalam penelitian. Berikutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menurut Priyatno pada tahun 2020, uji validitas merupakan pengujian untuk mengetahui tingkat kecermatan dalam mengukur apa yang diukur pada suatu instrumen. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen merupakan proses untuk menguji instrumen yang telah diuji dalam uji validitas. Tujuannya adalah untuk membuktikan kekonsistenan instrumen. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui persentase dari 2 variabel yakni media web ELENA dan efektivitas pembelajaran daring. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.